Oke, mungkin sebelum Oke, mulai, coba Ardin kenalin diri dulu dong. oke, nunggu nyalain video deh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Gerardine Unike, salah satu bagian dari Logos. Udah, apa lagi? Kesibukan apa kesibukannya? Oh, kesibukan saat ini aku bekerja freelance juga di salah satu apa ya NGO perempuan gitu di bidang teknologi gitu. Sembari aktif di literasi dan juga bantuin Logos. Gitu guys. Klik lawan nggak klik lawan? Apa? Oh Piknik iya, lawan ya? iya guys, bener. Salah satunya di piknik melawan juga gitu. Dan Nah, ya teman-temannya lah yang kemarin pada piknik. temukan Ardin di tenda-tenda depan DPR, guys. Ya, sekarang mah kita ngibarin ini aja ya, apa benderanya One One Piece Piece ya? aja. Oke, wih, udah 40 orang nih. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa mulai aja biar nanti nggak kemalaman. Mau Din, thank you. Ini aku share screen ya teman-teman. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang Charlotte Hawkins Brown. Ah, ya, share screennya malah ini ya, malah grup WhatsApp. Wait, ulang. Oke, kelihatan ya, guys. Jadi ini adalah salah satu tokoh emansipasi pendidikan di Amerika gitu. Dan dia keren banget sih. Cuman nanti mungkin kita akan menemukan beberapa kontradiksi gitu ya. Tapi ya kita pelajarin bareng-bareng. Di sini aku hanya memantik aja. Kalau misalkan ada teman-teman yang punya masukan dan diskusi, boleh banget nanti kita bahas di belakang ya. Oke, ini. Jadi dia itu seperti yang tadi aku bilang, dia itu kan adalah seorang pendidik dan dia itu terkenal karena dia berhasil membuat Palmer Memorial Institute di North Carolina gitu. Dia itu ngajar selama dia di PMI itu kira-kira kalau dihitung bisa 2.000 pelajar kulit hitam pada masanya gitu ya. Apalagi di masa itu tuh di bawah Jim Crow South Law yang kayaknya sulit gitu untuk orang-orang kulit hitam bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang latar belakang kehidupannya, habis itu pandangannya sebagai pendidikan sebagai emansipasi itu seperti apa, habis itu PMI-nya sendiri dan legasi dan relevansinya sampai sekarang gitu. Jadi dia itu lahir masih di tahun 1883, 11 Juni di North Carolina. Dia itu lahir beberapa generasi setelah perbudakan itu udah ditiadakan gitu ya di masa-masa emansipasi gitu. Meskipun dia di North Carolina, tapi dia pindah ke di Cambridge waktu ibunya menikah lagi gitu. Dan disinilah karena ibunya itu membuka kayak penginapan, bisa dibilang kayak kos-kosan gitu bagi mahasiswa Harvard. Disinilah Charlotte tuh belajar baca, belajar nulis, jahit, seni, kayak gitu. Dan pastinya ada peran banget ibunya, ibunya si Charlotte ini. Nah, gimana dia bisa tahu tentang talenta-talentanya? Kalau teman-teman baca papernya itu diceritain kalau dia bisa tahu talentanya tentang mengajar itu waktu di sekolah minggu gitu. Waktu dia ngajar sekolah minggu dan dia ngasih ceramah di gereja gitu. Sebenarnya bukan ceramah sih, jadi kayak ibarat kata MC lah kalau di gereja gitu. Dan orang-orang tuh udah bisa lihat kayaknya Brown ini bakal jadi seseorang deh ke depannya gitu. Dan pastinya juga dia sekolah di Cambridge English High School gitu. Nah, di situ dia nggak cuma sekolah, tapi dia juga memberikan klub sosial yang memberikan akses ke siswa-siswi Amerika kulit hitam ke pertemuan elit pertama mereka di sekolah gitu. Dan di sini tuh awal mula munculnya kalau oh ternyata etika sosial dan kebiasaan masyarakat kelas atas tuh penting juga ya gitu.
untuk kesetaraan gitu dan muncul juga tentang ketertarikannya di filosofi pendidikan. Nanti kita cari tahu kenapa dia bisa sekolah. Oke, jadi influence dia itu selama hidupnya, jadi diawali oleh pertama latar belakang pendidikan tadi kita udah ceritain ya gimana dia dan ibunya dan lingkungannya dia saat itu. Dan kedua adalah Alice Freeman Palmer. Ya, seperti teman-teman ketahui kalau kita ngomongin PMI, Palmer Memorial, ada nama Palmer di situ. Jadi Alice Freeman Palmer ini sangat-sangat mempengaruhi eh, perjalanan karirnya gitu, karena dia adalah mentor dan juga sponsor keuangan Brown untuk pendidikannya. Dan juga yang ketiga, pandangan pelopor pendidikan. Dia itu banyak dipengaruhi oleh pragmatismenya Booker, Washington, dan juga kesadaran intelektualnya Du Bois. Du Bois. Aku kurang tahu ya cara baca yang bener tuh gimana. Gitu. Jadi maaf aja. Oke. Nah, seperti yang tadi aku udah omongin ya, relationshipnya sama Alice Freeman itu kalau kita mencatut istilah dari Spider-Man gitu, canon effect. Jadi pertemuan dia sama Alice Freeman ini benar-benar jadi suatu perubahan besar gitu. Jadi canon effect banget buat hidupnya Brown gitu. Jadi pertemuannya pertama itu waktu waktu SMA. Brown ini lagi eh, menjaga bayi dari keluarga kulit putih gitu. Dan Brown lagi baca buku Virgil. Nah, di sini Alice tuh lihat kayak, lah kok bisa dia baca seorang kulit hitam gitu ya. Terus dia lagi babysitting dan dia baca Virgil gitu. Dan Virgil itu adalah salah satu pengantar, buku pengantar buat masuk ke Cambridge English English High School tadi gitu. Dan akhirnya si Alice Freeman Palmer ini terkesan dan dia menawarin kayak mau nggak dibantu buat bisa sekolah di eh, Cambridge itu. Dan akhirnya ya udah akhirnya di sekolah dan tadi kita juga udah bahas ya dia di sana bikin pergerakan di sekolahnya kayak gitu. Nah setelah itu sebenarnya Brown itu keterima di Radcliffe College juga tapi sayangnya karena keterbatasan biaya dia nggak bisa melanjutkan kan dan Palmer nawarin lagi gimana kalau misalkan disponsorin tapi sekolahnya di Massachusetts State Normal School di Salem. Oh ya udah akhirnya dia sekolah di sana kayak gitu. Nah, setelah sekolah, sebenarnya di 1901, Brown tuh sempat balik lagi ke North Carolina gitu. Karena kan emang dia pengen memajukan kampungnya lah istilahnya. Tapi under American Missionary Association waktu itu, Bethany Congregational School, ya. Tapi ketika dia ke sana, eh, kayaknya kurang lebih 1 tahun, sekolah itu harus tutup. Balik lagi, karena under Jim Crow South ya, sulit gitu. Banyak segregasi, banyak segregasi ras, habis itu juga kekurangan biaya gitu. Dan akhirnya dia bertekad kayaknya nanti gue harus balik lagi deh ke sini gitu untuk bangun sekolah. Dan benar, di 1902 akhirnya dia bangun sekolah, dia berhasil awalnya tuh sekolahnya dari gudang ini dulu tapi gudang apa pandai besi gitu dan akhirnya dia dapat funding lagi dari Palmer tuh $200 dan disitulah dia memperkerjakan guru. Habis itu dia juga meresmikan PMI dan gedung pertamanya itu diberi nama Alice Freeman Palmer yang dibangun bareng-bareng juga sama murid-muridnya PMI gitu. Jadi ini adalah sebuah simbol dia juga bagi dia gitu gimana kayak hubungan dampak antara guru dan murid dan pendidikan untuk memajukan misinya bagi warga Amerika yang berkulit hitam gitu. Oke, nah kita harus bahas juga tentang Jim Crow South ini. Nah, jadi di masa itu meskipun udah emansipasi, tapi mereka tuh ngasih law separate but equal gitu. Jadi ya udah fasilitasnya sama, tapi kita equal kok gitu. Tapi sebenarnya ini tuh ngebuka masalah baru gitu kayak tetap aja yang kulit hitam akan tetap dipinggirkan gitu dia dapat aspek hidupnya yang kurang baik gitu misalkan
paling berasa kalau kita baca tuh paling berasa di transportasinya gitu. Ini ada fotonya juga aku tampilin kan, kayak kulit hitam tuh paling dipinggirkan kayak gitu. Jadi dari mulai pendidikan juga dia dapat, orang-orang kulit hitam dapat pendidikan yang paling jelek dan kesempatan kerjanya juga minim gitu. Nah, beruntung melihat bahwa ya ini namanya nggak kesetaraan gitu. Emansipasi ini nggak sama dengan kesetaraan gitu. Sama aja kita hidup eh, tetap aja nggak dihormatin kayak gitu. Nah, ini ada ceritanya Brown juga ketika dia kembali ke North Carolina, itu tuh dia kaget gitu karena orang-orang nggak mau manggil dia dengan Miss karena di kulit hitam gitu. Dan Brown kan juga emang fokus ke hal-hal yang mulai dari basic gitu, dari bagaimana orang bisa eh, merespek. Brown tuh penting banget, nanti kita akan bahas juga di belakang. Jadi menurut dia hal-hal ini tuh harus diperjuangkan kayak gitu, dari mulai hal-hal yang keseharian. Nah, hmm, Brown tuh menyadari kalau misalkan pendidikan itu adalah poin penting dalam emansipasi gitu ya. Dari mulai inspirasinya dia itu tetap berjalan karena kan meskipun memang sekolah-sekolah pendidikan kulit hitam masih minim, tapi ada universitas-universitas yang sebelum emansipasi juga udah ada. Kayak gitu, kayak Cheney University, terus Lincoln University juga gitu. Dan dia juga mau menunjukkan gimana komitmennya dia kepada orang-orang kulit hitam pada pendidikan. Dan juga tokoh-tokoh kulit hitamnya lagi itu kayak Congregation of the Sisters, Holy Family, juga Mary Smith Peak, Virginia Randolph, dan Susie King Taylor. Dan filosofi pendidikannya itu, bagi dia pencapaian akademis itu nggak memberdayakan orang kulit hitam dengan skill untuk mencapai sebuah emansipasi sejati gitu. Salah satunya supaya melawan Jim Crow laws itu tadi gitu, yang nggak bersahabat dengan orang kulit hitam. Jadi gimana edukasi ini bisa kasih gimana ya, respect buat orang-orang kulit hitam pada masanya saat itu gitu. Nah, ini sahabat-sahabatnya eh, Brown juga yang sangat berpengaruh juga di pendidikan emansipasi saat itu. Itu ada, dan mereka bertiga ini percaya itu kalau misalkan pendidikan itu bisa menjadi suatu jalan aktivisme kayak gitu. Dan setiap dari mereka itu setiap dari mereka ya itu tuh mempunyai spesifikasinya sendiri gitu dalam jalan-jalannya dia untuk memperjuangkan pendidikan. Contohnya kayak Charlotte Hawkins Brown, dia Education, Religion, dan Deeds. Dia itu penggabungan antara pendidikan, agama, dan perbuatan gitu. Ia menekankan konsep-konsep ini melalui budaya dan seni liberal untuk kemajuan ras. Lalu ada Mary McLeod Bethune. Nah, dia the head, the hearts, and the hand. Jadi dia itu pendidikan yang holistik. Dia mengembangkan intelektual, kasih sayang, dan practical skill, menekankan kayak empathy gitu untuk ke sesama gitu. Dan ada Nanny Helen Burroughs, dia The Book, The Bible, and the Broom. Nah, kalau ini dia lebih ke tuntunan spiritual. Habis itu bagaimana sekolah perempuan juga bisa me- memperkuat keterampilan para para perempuan gitu dan menguatkan dari sisi pengetahuan akademisnya juga gitu. Nah, mereka bertiga ini salah satu eh mereka bertiga itu edukator yang penting lah di masa-masa sejarah eh, emansipasi pendidikan kulit hitam gitu. Nah, ini adalah legacy yang dibikin oleh Palmer Memorial Institute gitu ya, sampai PMI itu bisa benar-benar menjadi hal yang memorable buat pergerakan emansipasi pendidikan di Amerika. Sampai sekarang juga ada sih museumnya gitu, udah diresmikan di North Carolina gitu. Jadi PMI berhasil memproduce gitu 2.000 student ya. Tadi di awal aku juga udah bahas. Terus habis itu 95% dia bisa lanjut ke universitas dan 64%-nya itu ngelanjutin ke pasca sarjana. Dan di 1922
itu PMI jadi salah satu, bukan salah satu sih, kayaknya yang pertama ya. Yang pertama, sekolah asrama elit yang paling berpengaruh dan dipimpin oleh perempuan kulit hitam dan ngedapetin akreditasi yang fokus pada etiket akademik gitu. Karena balik lagi di zaman Jim Crow itu susah untuk orang kulit hitam mendapatkan pengakuan dari pemerintah kayak gitu. Nah, apa aja sih inovasinya di PMI itu? Yang pertama ada pendidikan komprehensif gitu. Tadinya kan hanya pelatihan kejuruan, tapi akhirnya kurikulumnya itu dipersiapkan komprehensif sehingga bisa sampai ke persiapan ke perguruan tinggi. Dan juga masuk juga mulai-mulai mata pelajaran kayak sejarah kulit hitam dan pastinya Dewan Pengawas di sekolah itu juga berkulit hitam dan perempuan gitu. Dan abis itu yang kedua, nah etiket sosial. Ini tuh penting banget buat Charlotte Hawkins gitu ya. Di sini dia punya teks penting yang menginspirasi Charlotte Hawkins Brown. Dia bilang, the correct things to do, to say, to wear. Nah, karena ini dia itu diberikan gelar First Lady of Social Graces Among Negroes gitu, yang menyoroti fokus unik sekolah pada pengembangan holistik. Dan yang ketiga, ya akhirnya banyak siswa-siswa eh, Hawkins sorry, siswa-siswa di PMI yang anak-anak dari politisi, dokter, pengacara dan juga orang-orang yang berhasil gitu. Salah satu alumni yang berhasil itu adalah Mary Cole. Dia adalah istri dari Nat King Cole, mantan istri deh kayaknya, atau masih jadi istri ya, juga lupa. Nah, itu juga salah satu jebolan dari PMI ini gitu. Dan yang keempat, itu ada bagi siswa-siswa yang butuh bantuan keuangan, dia bisa sekolah di PMI gitu. Tapi dengan syarat dia bekerja buat sekolahnya juga di pertanian sekolah, nanti uang sekolahnya itu buat dia sekolah kayak gitu. Jadi ini nunjukin komitmen sekolah juga untuk memberi akses pendidikan dan mempertahankan standar akademis, tapi punya etiket juga yang tinggi gitu. Makanya dia kerja di sekolah sebagai kayak bayaran dia untuk sekolah gitu. Oke. Nah, Brown ini nggak cuma aktif di pendidikan aja, tapi dia juga eh, di sisi-sisi lain juga. Yang pertama, dia penulis. Dia nerbitin buku nih, Mommy, An Appeal to the Heart of the South. Nah, ini sebenarnya kayak esai, semi-semi novel gitu. Nah, di sini dia mencoba untuk menyentil eh, orang kulit putih gitu lewat cerita. Sehingga orang-orang kulit putih ini bisa mempertimbangkan untuk balas budi gitu loh ke orang-orang kulit hitam yang mereka pernah perbudak gitu. Sehingga mereka juga bisa mau mendukung pendidikan orang kulit hitam. Nah, ini caranya dia lewat penulisan. Dan kedua, dia juga aktif di Women's Right gitu. Dia menjabat sebagai pejuang hak pilih perempuan dan anggota pendiri National Council of Negro Women yang memperjuangkan kesetaraan ras dan hak-hak perempuan. Dan yang ketiga, dia juga menjadi anggota dewan di Young Women Christian Associate untuk memperluas pengaruhnya di luar lanskap edukasi. Dan yang keempat, dia juga jadi penasihat pendidikan di bawah pemerintahan Franklin Roosevelt gitu. Jadi keahliannya dia nggak cuma di pendidikan, tapi sampai dibawa ke diskusi kebijakan nasional. Ya, advokasinya dia cukup luas ya, nggak cuma dibikin PMI aja gitu. Nah, dia memahami kalau misalkan kemajuan pendidikan juga butuh perubahan sosial yang lebih luas lagi gitu. Makanya dia eh, women rights iya, terus organizational leadership juga iya, government advisor juga iya, semuanya dia masukin. Nah, pasti ya namanya sekolah, dia akan mengalami yang namanya fundraising and financial challenge gitu. Makanya banyak juga donor-donor masuk untuk PMI gitu. Nah, salah satunya itu yang paling besar dari keluarga Carrie Stone.
Ini keluarga filantropis dari Boston gitu. Tapi ada satu syarat gitu, kayak PMA harus ngamanin donatur dari selatan dan dukungan lokal gitu. Karena Stone ini melihat kalau kelangsungan sekolah bagi warga kulit putih di selatan itu sangat bergantung pada dukungan finansial di wilayah itu gitu. Nah, akhirnya, PMI itu semakin bergantung pada biaya sekolah siswa yang menyebabkan kebijakan penerimaan yang lebih selektif dan elitis. Dan 1943 itu PMI itu menerima 178 siswa dari 23 negara bagian, tapi hanya 4 siswa yang berasal dari Sedalia gitu. Jadi akhirnya ya yang menerima yang diterima di PMI itu ya kulit-kulit hitam yang kaya, yang terbaik, yang tercerdas gitu. Jadinya sekolah ini jadi agak ya emang elitis gitu. Oke, ini tadi karena Brown itu tuh melihat bahwa res- respectability approach itu penting banget gitu ya. Politik kesopanan itu penting banget. Dan dia menampilkan dirinya, eh kalau orang-orang kulit hitam itu harus menampilkan dirinya dengan baik. Bahwa karena kalau misalkan dia bisa menampilkan dirinya dengan baik, artinya eh, dia bisa dapetin respect gitu. Dan Brown tuh percaya dan setuju akan hal ini. Tapi ini juga mendapatkan satu kritik gitu karena malah jadi salah kaprah gitu karena rasisme di orang kulit putih kepada orang kulit hitam itu bukan tentang sopan santun gitu. Tapi ya kita tahu ya maksudnya sejarahnya seperti apa gitu. Jadi nggak bisa hanya dilawan dengan sopan santun, dengan etika kayak gitu. Nah, untuk itu si Brown ini tuh ngasih tahu murid-muridnya kalau pengajarannya itu harus punya identitas dan kepercayaan diri yang kuat. Nah, tapi lagi-lagi ini dikritik gitu. Karena hal ini tuh harus diseimbangin sama taktik. Gak bisa kayak bener-bener terbuka, karena dengan itu tuh bakal malah jadi backlash untuk buat orang-orang kulit hitamnya sendiri. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari critical race, itu Charlotte Hawkins Brown itu bisa dianggap revolusioner gitu ya. Tapi lagi-lagi akan jadi problematis karena ketika digabung dengan strategi politik kesopanan itu tadi, itu bakal muncul warisan yang rumit. Dan ini tetap menjadi bahasan ya para akademisi sampai sekarang gitu. Dan upaya-upaya ini tuh karena itu upaya untuk mengangkat derajat ras tanpa secara langsung melawan itu tuh bakal jadi kontraproduktif gitu yang tadinya kita mau naikin derajatnya kulit hitam tapi malah jadi kontraproduktif kalau dengan cara seperti ini gitu dan juga mm, ada kritik dari tentang interest convergence kalau kita lihat dari interest convergence teori gitu eh, ketika orang kulit hitam itu orang kulit putih itu mau ngebantu orang kulit hitam karena sebenarnya mereka juga eh, punya misi yang bisa dibilang nggak tulus dalam membantu gitu karena yang ada malah eh, me- karena yang ada malah apa ya membuat ilusi kalau misalkan mereka membantu padahal sebenarnya itu untuk menguntungkan orang-orang kulit putih itu sendiri gitu karena misalkan kayak eh ya udah deh orang kulit putih akan ngebantu donasi gitu ya di orang kulit hitam tapi sebenarnya itu tuh menjaga supaya ya udah orang kulit hitam punya sekolah jadi mereka itu nggak perlu gabung ke orang-orang kulit putih gitu makanya ini yang disebut dengan jadinya agak kontraproduktif gitu ya. Oke, jadi konklusinya adalah ya jadi Dr. Charlotte Hawkins Brown itu telah mentransformasi pendidikan orang kulit hitam di Amerika selama masa pembangunan PMI dan dia udah banyak mengedukasi 2.000 lebih orang kulit hitam. Dan pengaruhnya Brown itu terasa sampai sekarang gitu ya fokusnya ke tata krama dan sarana peningkatan ras ini tuh dipandang memang kontroversial gitu. Tapi nggak menyangkal bahwa kecerdikan dan dedikasi teguh Brown ini
eh, mendapat sebuah keunggulan bagi orang-orang kulit kulit hitam gitu ya. Dan legasinya itu mengingatkan kita kalau misalkan pencapaian akademis itu juga memberikan sebuah emansipasi, kehormatan dan perjuangan yang terus-menerus untuk mencapai kesetaraan. Kayak gitu, guys. Oke, sekian presentasi dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf karena aku sempat deg-degan di tengah-tengah gitu ya. Tapi hopefully bisa menambah wawasan dan juga kita bisa lanjut diskusi juga gitu. Dan sebenarnya aku ada diskusi, nanti ada pemantik diskusi, tapi kalau teman-teman mau ada tambahan dulu, boleh banget gitu ya. Karena diskusinya aku bakal sebenarnya lebih eh, menarik ke konteks kita di Indonesia, pendidikan emansipasi itu gimana sih, yang gitu. Dari Bapak Nathan ada tambahan? Wah, thank you, Din. Ini boleh kalau teman-teman kalau ada yang mau menanggapi dulu nanti tinggal raise hand aja. Tapi menarik banget ya. Eh Sebenarnya ada beberapa hal menarik yang aku pengen mention juga sih. Jadi beberapa dosen aku yang dari berkulit hitam itu mereka pernah cerita kalau misalnya pas abolitionist terjadi, hal pertama yang dilakukan oleh seluruh black families itu salah satunya adalah education. Jadi mereka ngebangun sekolah-sekolah di tempat mereka masing-masing gitu. Dan itu lumayan menarik ya karena eh, nggak tahu sih di mana lagi ada satu komunitas secara bersama-sama ngebangun sekolah-sekolah kecil dan juga gereja ya kalau black people. Mm-mm. Dan itu yang ngebuat eh, itu juga dibuat karena banyak tokoh-tokoh eh, Black ini yang fokusnya emang di education ya dan bagaimana budaya mereka African American itu di eh, di bukan di ini apa ya disebutnya ya dipelajari lah ya di Black churches gitu dan akhirnya muncul nama-nama seperti Dubois Du Bois. Tadi si Charlotte Brown juga kayaknya terinspirasi banget sama Du Bois ya. Du Bois itu Betul. ya mungkin bisa dibilang early postkolonial gitu ya. Dia bilang ada orang kulit hitam tuh punya double consciousness, ada veil yang menutupi mukanya dan dia melihat dari veil eh, yang berhubungan sama sudut pandang orang kulit putih. Jadi selalu ada, oke gue orang kulit hitam tapi gue pengen jadi kayak orang kulit putih. That's why makanya eh, ya mungkin ada si si respectability politik segala macam ya. Yang sekarang berubah jadi mostly lebih embracing culture yang lebih bebasnya ya hip hop culture dan teman-temannya. Teman-teman ada yang mau cerita-cerita dulu gak nih? Ya, ada yang mau cerita, yang mau nambahin juga nggak apa-apa sih. Mungkin aku lanjut ke slide diskusinya juga ya. Nah, yang pertama nih, kalau di Indonesia sendiri, ide pendidikan sebagai alat emansipasi itu masih relevan nggak sih? Atau malah ngebuat gap baru di antara kita gitu. Kalau misalkan ada ide kira-kira Indonesia tuh contoh cocoknya tuh seperti apa, boleh banget sih gitu. Karena yang kita tahu kalau kalau pemerintah kita sekarang kan ada sekolah negeri versus sekolah swasta. Apalagi sekarang ada program sekolah rakyat gitu. Apakah ini bentuk pendidikan sebagai alat emansipasi, teman-teman? Nah, pas nih Kak Gap sama Kak Siaran nih udah ngomong Ya, juga nih. Coba silakan, silakan. di chat nih. Ada yang mau Aku berbagi? boleh share pengalamanku nggak tapi? Boleh dong. Ini pengalaman yang sangat-sangat personal. eh, dan backgroundku itu, wah, aku bukan orang dari background yang sangat akademis ya, teman-teman. Jadi aku ngerasain ini secara personal. Em, aku bakal bilang enggak ya, karena aku ngerasa sekolah itu sangat otoriter sih.
jujur aja, aku nggak punya ruang buat kebebasan belajar. Makanya aku milih buat belajar sendiri di luar sekolah gitu. Dan aku udah ngerasain itu dari SMP. Iya, dan kelihatan sih gapnya tuh besar. Kualitas pendidikan itu sangat besar. Favoritisme guru, wah, antara swasta dan negeri. Dulu aku pernah sempat masuk sekolah negeri, terus karena aku ngeliat kayak, oh enggak, aku nggak bisa di sini, akhirnya aku pindah ke swasta, dan di swasta aku ngerasa gurunya beneran tulus buat ngajar, beneran mau ngejawab pertanyaanku, tidak overlook ya gitu. Jadinya apa ya? Secara pribadi aku ngerasa secara aku sekolah dasar dulu aku nggak pernah beneran belajar selama di sekolah. Menurutku tuh cuman sistem hierarki yang sangat mengikat buat ngeopres siswa dan ngefollow kemauan guru gitu. Gak cuman guru tapi sekolah yang dimana mereka berpikir suatu hal itu benar dan benar itu sudah sangat konkret, tidak bisa diperdebatkan. Jadinya eh, apa ya? Aku ngerasa pertanyaan nomor satu tuh beneran ngenampar aku lagi gitu loh. Dan aku baru ngerasain kebebasan pendidikan itu tuh pas di kuliah, dan di kuliahnya juga ya kuliahnya kuliah swasta, dan kuliah swastanya juga guru-gurunya dari sekolah yang dia punya pengalaman sekolah di luar negeri dengan sistem pendidikan pandangan-pandangan barat gitu. Eh, jadi mohon maaf sekali ya gitu. Menurutku relevansi diskusi dan juga materi hari ini antara di barat sama di Indonesia itu gapnya sangat besar sih. Eh, jadinya ya gitu. Terima kasih. Thank you Kak Gap sharingnya. Yes. Ini Zidan sepengalaman banget sama Kak Gap. Nanti bercerita juga kali ya. Gimana pandangan teman-teman hampir semua top 10 universitas Indonesia ada di Jawa. Itu ya. Coba kita dengar dari Kak Dimas, kalian jawab nih Kak Dimas. Oke, thank you. Kak Nathan, Kak Geraldine, semuanya ya. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sekolah-sekolah dan termasuk program sekolah rakyat itu termasuk upaya untuk menciptakan satu gerakan emansipasi? Saya pikir 50 orang di ruang ini sepakat tidak ya. Itu proyek proyek nggak jelas itu sebenarnya. Kalau kata Kak Sharon tadi di kolom chat kan jadi apa ya? Jadi nambah ya sebenarnya nambah kerjaan aja gitu kan. Ya nambah inilah biar ada program kerja di Kemensos gitu kan. Jadi ya nggak ada sih kalau sekolah sekolah rakyat itu visi misi dalam setiap launchingnya itu untuk mengatasi angka putus sekolah itu saya pikir akal-akalan aja ya. Maksudnya ya kita udah punya banyak sekolah dan problem basic sekolah-sekolah di Indonesia adalah soal fasilitas, infrastruktur, akses, kualitas guru gitu ya. Nah, kenapa kemudian justru membuat proyek yang baru dengan sekolah rakyat, dengan sekolah Garuda, dengan apa pengelola yang berbeda-beda. Ini membuat fokus anggaran itu kan fokus anggaran pendidikan yang katanya diwajibkan oleh konstitusi 20% dari APBN itu ya semakin semakin tidak jelas ya. Eh saya ingat di mungkin sebelum COVID ya Sri Mulyani itu pernah pernah memberikan penjelasan bahwa anggaran pendidikan itu terbagi-bagi minimal kan menjadi dua ya di dalam Kementerian Agama dan Kemendikbudrismen kalau sekarang itu. Nah sekarang ketambahan ada Kemensos dan Kemenristek Sain itu kan. Nah, ini menambah menambah apa ya semacam bancakan anggaran yang semakin tidak presisi untuk kebutuhan pendidikan di Indonesia gitu loh. Nah, jadi membayangkan emansipasi dalam lembaga pendidikan formal tentu sesuatu yang lucu-lucuan aja gitu ya. Nah, justru gerakan-gerakan emansipasi dalam pendidikan ini diambil alih oleh gerakan-gerakan masyarakat itu sendiri lewat lewat pendekatan-pendekatan alternatif, sekolah-sekolah alternatif gitu ya
Sekolah alternatif di sini bukan bimbel ya. Nanti dibayangkan bimbel-bimbel PTN itu termasuk gerakan alternatif. Itu pendukung neoliberal ya. Untuk menopang menopang sistem sistem pendidikan formal yang ada. Ya sejumlah pendidikan sekolah alam kayak sekolah apapun itu ya, yang tidak terikat pada struktur kurikulum tapi memberikan kebebasan dalam dalam proses pembelajaran. Justru justru gerakan-gerakan itu diambil alih oleh grassroots ya. Ya, saya pikir itu nature dalam dalam naluri masyarakat yang melihat ketidakmampuan dan ketidakbecusan pemerintah untuk mengelola lembaga pendidikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, namun ya, yang kedua ini, namun meskipun situasinya se sesuram itu atau segelap itu, saya yang bekerja di lembaga pendidikan formal tentu tidak kemudian pasrah dengan merasa bahwa saya sudah berada dalam sistem yang buruk dan saya tidak bisa apa-apa sebagai seorang guru selain selain menyerah pada sistem ya. Saya pikir artinya saya menyerah di depan murid-murid saya menyerah di depan anak-anak saya ini. Saya pikir nggak satu sikap yang nggak apa tidak terlalu tepat untuk saya tunjukkan di depan anak-anak saya gitu. Ya tentu harapan selalu ada ya bahwa kalau dalam critical pedagogi kita kita diajak untuk bahwa critical consciousness itu bisa dibangun di dalam ruang kelas, bahwa struktur kurikulum itu hanyalah formalitas, struktur administrasi itu hanyalah formalitas. Pada akhirnya kita sebagai gurulah aktor utama di dalam ruang kelas. Kita sebagai gurulah yang pada akhirnya menentukan kira-kira menentukan tidak dalam arti dominatif ya, menentukan dalam arti membersamai anak-anak untuk tiba pada pada critical consciousness-nya, tiba pada perasaan emansipatorisnya gitu. Ya tentu tentu guru akan selalu punya peluang untuk mengambil alih ketidakmampuan pemerintah itu gitu loh. Dan kalau tadi pertanyaan soal apakah ada narasi emansipasi di dalam lembaga pendidikan formal, misalnya di dalam mapel sosiologi saja, di antara tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang diajukan oleh pemerintah di tahun ini itu menghilangkan kata-kata kritis dan dialih pada pemberdayaan misalnya. Jadi pemberdayaan itu diajukan sebagai solusi untuk mengatasi masalah sosial ketimbang analisis kritis secara struktural untuk melihat ketidakmampuan penguasa dalam menciptakan masalah sosial gitu. Ini menurut saya menjadi sangat menarik ya di kalangan komunitas saya bahwa pendekatan yang diajarkan justru pemberdayaan bukan pada analisis kritis gitu. Jadi di awal saya mengatakan bahwa lembaga pendidikan formal ya tidak bisa diharapkan, namun bukan berarti kita-kita yang mungkin sekarang berada di dalam lembaga pendidikan formal itu tidak mempunyai daya ya untuk melakukan itu semua. Karena ya pada akhirnya kitalah yang punya kekuasaan atas atas ideal-ideal yang kita kita yakini. Kitalah sendiri yang pada akhirnya punya kemampuan untuk setidaknya mengajak murid-murid kita, anak-anak kita tiba pada prinsip-prinsip emansipatoris dan cita-cita tentang keadilan gitu. Jadi kalau di ruang kelas, kalau di depan pengawas sekolah, di depan kepala sekolah, ya saya berlagak ala sebagai guru yang sangat administratif, tapi di depan murid-murid saya, sebagian murid saya udah menganggap saya guru kiri. Jadi ya ya kalau di kelas ya soal pilihan ganda 40 buat ujian gitu. Tapi giliran udah pulang sekolah, ya udah kita kuliah Indo Progress gitu kan. Jadi saya pikir ya kita tetap punya peluang di tengah kesuraman itu ya. Thank you Kak. Wah, thank you banget Kak Dimas buat ini pendapatnya. Tadi aku setuju banget ya. Terus aku kaget tuh juga ternyata ya soal tadi kalau misalkan pendidikan kritis itu diganti jadi pemberdayaan gitu. Itu kan salah satu apa ya cara pemerintah untuk melimitasi juga gitu. Dan sedihnya ya pendidikan sebagai alat emansipasi ini ya tidak dilakukan oleh pemerintah itu sendiri gitu ya. Tapi pendidikan alternatif dan ini juga bisa banget gitu. Kita lanjut kayak ke pertanyaan nomor dua kalau misalnya teman-teman ini. Kayak kalau kita bisa membayangkan gitu, apa sih yang harus diajarkan sebenarnya di sekolah untuk bisa melawan ketidakadilan? Kalau Brown kan punya social graces nih. Kalau ngomongin social graces ya Indonesia kurang social graces apa gitu ya sampai di tahap anak anak murid nanya aja
gak boleh gitu, malah dianggap aneh gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri itu baiknya seperti apa sih sebenarnya gitu ya? Apakah emang narasi melawan itu harus dilanjutkan? Oke, Kak Sharon, silakan Kak. Iya. Eh, Pertanyaan nomor satu dulu ya. Aku jawab. Menurut aku kurang setuju sih sama narasi kalau misalnya kita ngelihat pemerintah manapun ya, kayak Indonesia atau di manapun, kayak yang kalau misalnya kayak narasi-narasi seperti kayak oh pemerintah kita inkompeten atau pemerintah sana inkompeten, makanya kayak sistem pendidikan kita tuh kacau balau gitu. Menurut aku bukan, kata aku mereka bukan inkompeten tapi mereka sengaja sih. Kalau misalnya aku lihat tuh emang di Indonesia ada sekolah negeri, sekolah swasta, dan sekolah rakyat itu tuh bukan karena hasil inkompetensi pemerintah kita, tapi emang ini politik divide and conquer yang mereka gitu loh. Jadi kayak, jadi emang mereka sengaja kayak gitu, bukan karena mereka inkompeten. Jadi kayak emang kita lagi dipecah belah gitu. Dan yang sadisnya aku lihat kalau misalnya kita lihat dari sisi linguistik gitu ya, sekolah rakyat itu khusus untuk kaum yang sangat dimarginalisasikan, kayak kaum orang miskin dan orang adat gitu, dimasukin ke sekolah rakyat. Jadi sekarang kata rakyat itu diasosiasikan sama general public, ya yang namanya rakyat itu orang miskin dan yang ditindas, yang paling ditindas negara gitu. Jadi orang-orang yang masuk sekolah swasta dan sekolah negeri yang top gitu ya, yang ranking atas, ya mereka udah ngeliat diri mereka lagi dengan rakyat. Kita bukan rakyat kok gitu. Kayak makin terisolasi gitu loh. Jadi kayak kompetisi antar kelas jadi makin sengit. Jadi yang sekarang yang dicap rakyat itu yang miskin, yang dimarginalisasi, sedangkan yang beruntung itu ya kita negeri, kita swasta gitu. Jadi kalau menurut aku ini bukan karena inkompetensi, tapi ini emang politik divide and conquer-nya pemerintah Indonesia sekarang gitu loh. Terus untuk nomor dua, kalau tadi aku baca yang kritiknya Bell Hooks itu, interpretasi aku itu Bell Hooks sedang mengkritik orang kulit putihnya ya, atau sistem white supremacy-nya sendiri gitu, bukan ke brown-nya, karena ya emang white eh, sistem white supremacy itulah yang menggunakan filantropisme itu sebagai cara mereka untuk mempertahankan segregasi tersebut gitu kan. Sedangkan Brownnya sendiri ya, this is dengan kondisi kayak gitu yang dia bisa lakukan ya itu gitu. Jadi kalau aku lihat sendiri social gracesnya Brown ini bukan berarti Brown ini eh, mengalah ya atau mengambil solusi yang lebih mudah untuk dilakukan. Tapi aku justru ngelihat social graces yang dilakukan Brown ini sebagai cara untuk memperlihatkan ke semua kaum bahwa ya kaum kulit hitam atau kaum yang dimarginalkan dimanapun mereka punya kapasitas untuk reasoning as good as eh, white people itu sendiri gitu. Jadi eh, kayak ya kita juga bisa loh menjalankan hidup secara bermartabat gitu. Kalau aku gitu sih. Mungkin kalau misalnya itu mau ditaruh di konteks Indonesia, apa ya yang bisa kita lakukan kalau misalnya social graces Indonesia itu malah digunakan untuk mensubjugasi murid gitu, bukan untuk mengemansipasi murid. Eh, aku setuju sih, kayak mungkin kalau di Indonesia kita harus ini ya, me- menormalisasi budaya untuk berdebat gitu. Jadi kayak yang aku suka temui itu kalau misalnya aku sedang mendiskusikan suatu topik gitu, itu biasanya langsung eh, ada respon yang dimana kayak, ih kok kita jadi berantem sih? Oh gitu, jadi kayak, oke. Maksudnya kayak maksudnya kayak berdebat aja tuh kayak udah nge-trigger trauma response gitu biasanya di murid-murid atau di eh, ya gitulah di murid-murid Indonesia yang biasa aku temui, kayak mungkin itu ya yang harus dinormalisasi bahwa berdebat itu sesuatu yang harus apa dinormalkan lah, dan bukan cuma ini doang apa. Justru tapi yang aku suka heran tuh, tapi kalau misalnya yang berdebatnya orang yang dianggap orang terpandang gitu ya, entah podcaster atau
political pundits itu justru malah mereka suka nonton gitu. Tapi kalau misalnya mereka sendiri terlibat di perdebatan itu mereka takut gitu. Gak tahu, mungkin itu karena Tan tahu tuh jawabannya. Kenapa gitu ya? Kenapa kalau misalnya kalau nonton orang berdebat suka, tapi kalau misalnya berdebat sendiri malah jadi takut. Itu kenapa ya? Thank you. Thank you, Kak Sheran. Kalau menurutku sih, itu bisa jadi pengaruh dari cara kita belajar dari sekolah ya. Diajarin untuk kebiasaan disuapin gitu, nggak boleh nanya. Dan akhirnya ya lebih memilih untuk menjadi sama dibandingkan beda. Terus berdebat gitu, memicu konflik. Kayak gitu sih. Kalau dari Nathan gimana, Nat? Wah, nggak tahu ya. Karena mungkin orang nganggap debat itu lebih ke ego gitu kali ya. Saya mungkin bisa mulai dari sekolah sih. Kalau biasa di kelas aku sekarang kita disuruh debat tapi dari bacaan yang sama, tapi disuruh dari dua point of view yang berbeda aja gitu. Jadi at the end ya bisa sebenarnya aku setuju sama lawan aja. Dan yang ditekanin dari perdebatan kan gimana kita bisa ngebuat argumentasi yang sistematis, yang logical, eh gitu ya. Mungkin menurut aku yang penting itunya sih ya. Bagaimana kita bisa systematizing pemikiran kita dan menyampaikannya lebih provokatif. Tapi kayak mengesampingkan ego-ego itu. Kalau misalnya yang di influencer-influencer kan mostly ego ya. Karena kalau ego ditampilkan makanya orang-orang mungkin jadi takut ya. Ya biar buat jadi AdSense kan lebih seru yang panas ini debatnya. Tapi actually kayak debat-debat sekolah itu bagus banget sih yang aku lihat kemarin. Yang di Indo pun ada namanya apa ya? National Debate Championship apalah itu yang anak-anaknya pada jadi MUN ya. Tapi actually mereka aslinya bagus banget sih. Tapi kita lihat dari chat nih, udah ada dari Kak Muammar juga. Nggak tahu ya pengusungan sekolah rakyat itu terinspirasi dari apa? Apakah mengingat kembali atmosfer puluhan tahun ke belakang mengenai sekolah rakyat dengan sekolah yang diisi oleh kalangan elit? Entah ya. Padahal sekolah negeri pun masih banyak PR-nya seperti fasilitasnya sangat kurang, lalu banyak anak yang tidak ke sekolah atau putus sekolah, bahkan kesejahteraan guru pun kurang. Yes, itu bener banget ya. Aku mau tekanin lagi. Aku sering sit in di kelas kelas sekolah negeri di New York ya. Dan mereka tuh gurunya bener-bener excited, emansipatoris apalah buzzword itu. Karena ya duitnya cukup. Di sekolah negeri itu 70.000 gajinya, di sekolah swasta tuh 100.000. Itu udah sama kayak orang-orang finance di sini. Jadi mereka punya insentif yang sama, jadi mereka very empowering, bisa beli semua bahan bacaan baru. Menurut aku salah satu poin pentingnya juga gitu ya, selain dari policy-nya yang inklusif, kalau di sini ada Idea Act buat pendidikan inklusif, terus kurikulumnya jelas, small class, dan punya pedagogical framework yang khusus juga. Tapi gurunya pun dikasih digaji gede. Jadi itu udah, kita tahu lah solusinya itu semua ya. Tapi ya kemauan dari pemerintah. Mungkin nanti Kak Dimas atau Kak Gap atau Kak Sharon atau siapapun jadi Menteri Pendidikan kita. Dari Kak Fatan nih. Ardin mau ini ya, dari Kak Fatan nih. Gue bacain dulu deh. Jujur apa yang Kak Gap sampaikan itu benar-benar terjadi. Aduh, hilang benar-benar. Benar-benar terjadi di kita kalau boleh cerita, jujur. Aku sejak kelas 6 SD itu sudah merasa jenuh dan malas dengan sistem yang sangat mengagungkan nilai. Tapi tidak memikirkan apakah siswa itu mengerti atau tidak. Serta tidak memikirkan atau bahkan tidak mendukung bakat para siswa dan ketika ada lomba, itu kebanyakan para mengajar hanya menumpang nama dan foto pada anak-anak yang menjuarai lomba tersebut. Dan jujur, saya pernah sampai dikatain dengan kata atau bahasa yang kasar karena saya terlalu rewel, terlalu bertanya dan selalu mengkritik hal-hal yang saya kurang setuju atau saya tidak tahu dan saya bahkan pernah sampai disebut tak punya adab dan sopan santun. Sorry for that experience. Dan eh,
Iya, aku pernah ngerasain juga ya. Oke, nggak pernah sih. Mungkin Ardin mau kasih tanggapan dulu gak dari Kak Fatan nih. Ya ini agak sorry kamu menghadapi itu ya. Tapi Fatan, jujur aku mengalami apa sih cerita dan pernah mengalami sendiri juga hal kayak gitu. Bahkan aku punya dulu salah satu murid ekskulku, eh, dia salah satu murid berprestasi di Kota Padang ya. Sekarang udah 10.000 K. Dia SMP. Dia juga mengalami hal yang sama gitu ya. Eh, ketika dia menang-menang lomba, ketika dia SD, bayangin dia belajar Photoshop waktu itu ya, udah menang lomba sampai ke pemerintahan, sampai di apa wawancara segala macam. Dan dari sekolahnya itu waktu itu sekolah swasta, sekolahnya itu demanding dia harus bawa nama sekolahnya kayak gitu. Pokoknya harus kemanapun nama sekolah itu tuh harus dibawa gitu. Dan akhirnya aku suka juga karena orang tuanya dia itu mempunyai stance yang sama dengan anaknya gitu. Maksudnya ini adalah prestasi dari anaknya gitu. Kenapa sekolah demanding harus jadi influencer sekolahnya gitu. Dan akhirnya ya orang tuanya memutuskan untuk memindahkan anak itu dari sekolah tersebut gitu ke sekolah negeri yang bagus di Kota Padang. Dan polemik kayak gini menurutku gak cuma terjadi ketika lomba di sekolah aja ya, tapi maksudnya sampai ke ranah universitas gitu, ya kan? Gimana dosen-dosen ngambil mencatut penelitian skripsi-skripsi mahasiswa-mahasiswanya gitu untuk portofolionya mereka. Ya cukup pelik sih keadaannya ya. Yes, ini Kak Fatan juga nambahin nih kayak bagaimana saya harus mengatasi atau menyikapi hal tersebut sebagai siswa yang masih duduk di bangku sekolah? Apakah aku terus lanjutkan sikap aku yang seperti itu atau aku harus manut dan ikuti saja sampai aku lulus supaya tidak mempunyai masalah yang dapat mengakibatkan aku nggak diberikan kelulusan? Wah, jujur nggak tahu jawabannya yang pasti karena pasti kompleksitas pengalamannya Gitu. gede dari Kak Fatan. Kalau dulu aku nggak tahu sih bisa contoh atau enggak. Aku sih dulu ngelawan ya, tapi dipanggil ke ruang guru tiap hari sih. Nah, Jonathan lawan murid dulu pindah sekolah. Kamu bisa pilih, Patan. Mungkin bisa tanya ke orang yang kamu percaya juga kali ya, Fatan, yang tahu experience kamu dari awal juga. Mungkin orang tua atau temen atau guru, ada satu guru yang menurut kamu bisa diajak diskusi. Karena itu lagi ya, kita nggak tahu kompleksitas pengalaman Kak Fatan sendiri. Dan Logos bukan bukan orang yang punya consultancy experience buat ini. Tapi thanks sharingnya. Dari Kak Taher, kakak saya dari Maluku. Pendidikan di Maluku masih banyak terjadi diskriminasi dalam sistem pendidikan, apalagi pada daerah-daerah 3T. Masih terjadi penindasan dalam dunia pendidikan. Beda sekali dengan kota-kota besar yang ada di luar Maluku. Kak Taher mungkin bisa elaborasi juga gak? Kayak apa misalnya penindasan yang Kak Taher maksud di dunia pendidikan di Maluku atau tempat lain. Nah, mungkin nanti teman-teman lain juga bisa sharing. Assalamualaikum kakak, izin. Yes, Waalaikumsalam Kak Taher. Salam kenal kakak, saya dari Maluku. Yes, salam kenal Kak Taher. Gini kakak, kalau saya ini kan pernah melakukan kegiatan ekspedisi pendidikan, lebih khususnya pada daerah-daerah tertinggal di Maluku. Mulai dari 2019 saya melakukan kegiatan ekspedisi pendidikan hingga sampai 2025. Saya melihat bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini masih memilih pada sepihak mungkin. Kalau lihat saja pada sistem pendidikan di kurikulum, pencetusan kurikulum itu kebanyakan tidak mengambil sampai dari Maluku. Contohnya, pada kurikulum ke-13
sampai hingga MBKM. Di Maluku ini masih banyak ketinggalan soal-soal pendidikan, apalagi pada infrastruktur, sarana prasarana. Kalau di kurikulum K13 harus menggunakan komputer dan sebagainya, sedangkan di daerah-daerah pedalaman itu belum ada internet. Jangankan internet, listrik saja belum masuk sampai daerah-daerah tertinggal. Ini kan terjadinya diskriminasi dalam pendidikan kan kayak gitu. Nah, apalagi kalau lihat pada kalau kembali lagi pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang standar kompetensi seorang guru dan dosen, maka di Maluku ini standar-standar untuk menjadi seorang guru dan dosen masih menggunakan standar asas kekeluargaan. Mungkin karena bapaknya atau kakeknya menjadi kepala sekolah, yang masuk ke sekolah itu semuanya adalah keluarga mereka begitu. Sehingga pada murid pun untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu agak sedikit minim. Karena di sini masih menggunakan kalau saya sering bilang bahwa kalau buka dalam KTSP kan nanti ada namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Tapi tidak lagi, karena CBSA sudah terganti menjadi catat buku sampai habis, sedangkan gurunya kembali ke kantor lalu gosip. Itu sistem pendidikan di Maluku kayak gitu. Makanya kalau sarannya gini, apakah setiap penggantian kurikulum atau terjadinya dalam sistem pendidikan, apakah pemerintah tidak sampai ke Maluku untuk mengambil sampel? Karena kalau tidak mengambil sampel dari Maluku, berarti kami dari Maluku ini kayak dijadikan sebagai kambing hitam atau kelingking percobaan dari semua sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Mungkin sekian begitu, Kakak. Thank you, kata Her sharingnya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau eh, sharing buat kata juga boleh ya. Kalau dari aku sebenarnya aku sempat ke NTT ya kerja. Dan di sana juga infrastruktur pendidikannya parah banget ya. Yang paling parah adalah orang-orang nggak bisa ke sekolah karena mereka harus ambil air. Dan itu ya mungkin termasuk ke penindasan dalam pendidikan juga ya, karena basic necessities dari seorang siswa pun nggak tercapai ya untuk mendapatkan air bersih yang baik. Akhirnya mereka putus sekolah harus ambil air. Dan begitu udah ada air bersih pun fasilitas sekolahnya juga sama kayak kata Her bilang nggak ya di kurikulum yang baru misalnya butuh eh, technological devices mereka nggak ada sama sekali. Ruang-ruang kelas juga bocor, atapnya udah pada runtuh langit-langitnya. Dan memang nggak ada ini ya dari pemerintah sendiri nggak ada kesiapan. Tapi kalau nggak salah kemarin itu eh, mereka udah mulai menganggarkan dana desa ya. Jadi kalau nggak salah kan setiap tahun di daerah 3T itu dapat dana desa 1 M, 2 M, aku lupa berapa jumlahnya. Dan akhirnya ada advokasi juga di beberapa eh, masyarakat adat juga dari NGO buat ada pengalokasian ke sekolah. Dan itu mungkin kalau dari aku ya, mungkin salah satu yang bisa diadvocate juga untuk bagaimana realokasi anggaran. Tapi nggak tahu itu politik banget kan ya. Biasa dana desa juga dari kepala desanya ada mau bikin apa yang sesuai dengan kemauan mayoritas atau gimana. Tapi itu sih dari pengalaman aku ya, karena menurut aku dana desa itu juga lumayan penting karena kalau dapat dialokasikan dengan benar itu bisa ngebantu pendidikan banget ya harusnya. Tapi ya mungkin teman-teman lain ada yang mau share juga gak? Kalau dari dengar dari cerita kata akhir. Mungkin Ardin juga mau Ardin. Oh dari DK Boleh ikut dikit ya. diskusi, Kak? Ya, Oke, baik, Kak. Perkenalkan, saya Pasang dari Banyuwangi. Setelah melihat diskusi malam ini, jadi kan tadi tentang emansipasi, kemudian merembet ke dunia pendidikan di Indonesia, khususnya nanti yang di daerah 3T, kemudian tadi juga ada yang menyinggung tentang desa ataupun sejarah juga kayak gitu. Nah, di sini saya ingin mengumumkan pendapat saya. Jadi eh, terkait pendidikan sendiri sebenarnya
eh, pemerintah Indonesia belum benar-benar serius untuk eh, apa ya istilahnya peduli dengan pendidikan di Indonesia kayak gitu. Dulu pernah waktu Soekarno, zaman Soekarno pernah peduli sampai ada yang disekolahkan ke luar negeri, namun ditumpas habis waktu G30S. Jadi angkatan 65 kalau nggak salah itu habis, yang harusnya itu menjadi teknokrat-teknokrat pendidikan itu ditumpas habis oleh Soeharto kayak gitu. Nah itu yang mungkin menjadi latar belakang kenapa sampai sekarang pendidikan apa namanya pendidikan di Indonesia itu kurang kurang diseriusin seperti itu. Dari mulai perubahan kurikulum yang gonta-ganti, kemudian apa namanya pembentukan administrasi yang kurang efisien seperti itu. Di sini saya yang pertama adalah selain penghabusan teknokrat-teknokrat pada waktu 65 itu juga terpengaruh pada apa istilahnya psikologis psikologis dari pendidikan di Indonesia khususnya guru kayak gitu ya. Jadi guru sekarang kan tahu sendiri kan guru dosen pengajar lah istilahnya itu kan eh, kalau dibandingin sama hitung-hitungannya ya ini bisa bukan bukan membandingkan atau merendahkan pekerjaan apapun enggak. Tapi kita misalnya membandingkan dengan eh, kuli bangunan seperti itu. Kuli bangunan sebenarnya bagus, ya semua pekerjaan bagus, tapi ketika disandingkan antara gaji guru atau penghasilan guru dan kuli bangunan itu jauh berbeda kayak gitu. Misalnya kuli harian lepas saja sekarang di Jawa ya, di Jawa itu 100.000 per hari. Per hari 8 jam kayak gitu. Sedangkan guru itu kurang lebih 30.000 atau berapa itu. Itu satu satu apa ya istilahnya, 1 jam SKS tapi kan dapatnya seminggu itu berapa. Jadi nggak nggak sesuai dengan apa namanya nggak sesuai dengan eh, apa yang mereka pelajari di perkuliahan kayak gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi apa namanya ya permasalahan kayak gitu. Jadi yang menjadi guru pun ini saya juga nggak merendahkan juga. Biasanya itu sekarang yang jadi guru tuh kalau dulu kita sekolah SD, SMP, SMA, yang pintar-pintar, istilahnya yang nilainya bagus itu biasanya jarang yang mau jadi guru kayak gitu. Biasanya yang ranking 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 1, 2 di sekolahnya memilih pekerjaan-pekerjaan di luar guru kayak gitu. Sehingga ketika mereka yang mohon maaf yang dulunya dari segi akademis itu kurang terus menjadi guru, kemudian ketika ada diskusi dengan siswa yang kritis, sebenarnya mereka bukan masalah apa ya istilahnya, mereka itu mungkin bingung menjawab kayak gitu karena itu tadi secara intelektual eh, guru-guru itu di eh, yang ngajar maupun dosen itu yang dulunya bukan yang terbaik kayak gitu secara intelektual kayak gitu ya seperti itu. Jadi permasalahan dunia pendidikan di Indonesia utamanya itu pemerintah Indonesia, orang-orang Indonesia itu masih belum peduli dengan pendidikan seperti itu. Terima kasih, Mas. Ardin kayaknya lagi ngomong tapi lupa unmute nih. Cuman bilang makasih tadi. Tapi emang bener sih poin-poinnya gitu. Ketika kita ngomongin pendidikan sebagai emansipasi, ya idenya memang pendidikan itu memang bisa jadi alat mengemansipasi, tapi butuh se apa sih ya seluruhnya dari pengajarannya juga yang sejahtera, itu kurikulumnya juga. Yes. Nih Kak Fatan mau share juga Kak, boleh? Oke, Assalamualaikum.
Kedengeran ya Kak? Halo, kedengeran nggak? Yes. Oke. Jadi um, aku mau cerita Kak. Waktu aku pertama kali, jadi kan aku cerita kalau dari kelas 6 SD aku udah mulai jenuh segala macam. Dan puncaknya itu ketika naik kelas 1 SMA, aku tuh berhenti 1 tahun karena aku udah jenuh gitu kan. Dan aku memilih untuk apa? Meningkatkan kualitas diri aku melalui hobi-hobi aku, melalui eh, apa? Organisasi-organisasi di luar supaya pemikiran yang aku mulai mau kembangkan itu lebih berkembang, nggak stuck di situ-situ aja gitu. Dan puncaknya ketika aku masuk sekolah kelas 10 itu ada satu guru dan dia tuh memberikan tugas yang menurut aku itu terlalu rumit untuk kita. Dari segi keuangan itu lebih mahal dan dari segi cara kerjanya itu lebih ribet. Dan situ aku kasih solusi lah. Jadi aku bilang gini, Bu, bagaimana kalau tugas itu kita lakuin kayak gini Bu, biar lebih mudah dan lebih eh, menghemat waktu, menghemat uang gitu. Dan jawaban guru itu di situ mungkin karena aku terlalu sering bertanya dan mengkritik. Jawaban guru itu tuh kayak, udah sih diem, kamu tuh masih jadi murid, jangan banyak mulut, jangan banyak omong, diem aja diem ikutin. Dan itu tuh menjadi sebuah apa ya, sebuah hal yang aku sadari kalau sistem kita tuh kayak makin sini makin bobrok gitu, dari kualitas gurunya pun seperti itu. Maksud aku guru yang seperti itu tuh harusnya kan nggak layak, dan hal-hal yang dikatakan guru tersebut itu nggak pantas untuk dikemukakan, apalagi di depan para muridnya gitu, untuk menegur satu orang. Dan dari situ aku udah laporan nih ke guru BK segala macam. Tanggapannya itu cuman, ya kamunya jangan banyak omong, udah tinggal diam ikuti dan nurut gitu. Dan ketika tahun ini aku masuk kelas 12, ketika perkenalan guru, guru itu suruh kita untuk membuat pertanyaan dan bertanya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Dan teman-teman aku itu kebanyakan cuman bertanya kayak, ibu alamatnya di mana? Ibu ukuran sepatunya berapa? Pasti itu pertanyaan yang menurut aku dungu ya. Karena ketika kamu menanyakan alamat itu, ya ketika kamu ingin bermain ke rumahnya atau berkunjung gitu. Dan menanyakan ukuran sepatu itu ketika kamu ingin memberikan sepatu. Nah, jadi pada saat teman-teman aku itu bertanya seperti itu aku cuma bertanya, ibu, kenapa sih kita harus belajar ini? Kenapa harus ini? Dan jawaban guru itu kayak, ya karena ini apa, ada di kurikulum dan ini harus kalian pelajari. Nah, aku tanya lagi dong, kalau aku nggak bisa gimana Bu? Ya kalau kamu nggak bisa, ya nilai kamu mungkin bakal jelek. Tapi kalau kamu nurut, ya nilai kamu bakal bagus. Lalu aku bertanya lagi, Bu, kalau misalkan eh, pernyataan ibu seperti itu, apakah itu tandanya em, pelajaran yang kita pelajarin itu hanya sebatas nilai, dan kita tuh hanya dididik untuk nurut dan manut, sedangkan apa sih, manusia itu tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk mampu menguasai semua hal yang kita pelajari, semua hal yang ada di dunia gitu. Semua udah bakatnya masing-masing. Nah, dari situ guru itu kayak cuman diem lama, dan dia cuman mengulangi kalimat, udah kamu tuh eh, tinggal diem, dan ini untuk yang lainnya ya, eh, kalau
kamu mau nilai bagus sama ibu tuh tinggal kamu hadir, duduk, diem, udah nggak apa-apa. Kamu nggak bisa juga nanti nilai kamu ibu kasih tinggi. Itu kan suatu pendidikan yang sistem pendidikan yang menurut aku nggak mendidik sama sekali gitu loh. Jadi kita nggak tahu kualitas kita tuh sampai mana. Karena nilai itu cuma angka yang dapat dimanipulasi dengan mudahnya oleh orang yang punya akses. Dan dari situ aku mulai berpikir, ya, oh jadi begini pendidikan. Oh jadi sistem kita itu se apa semembosankan itu gitu loh. Dan pada saat itu kebetulan ada pelajaran seni budaya dan suruh buat puisi. Aku cuman singkat Kak, kayak di bait terakhir tuh aku buat puisi, aku kami dicetak bukan dididik agar agar kami menjadi pekerja yang baik, pekerja bukan penalar yang baik. Aku cuma nulis itu dan hal itu dibahas sampai sekarang oleh guru-guru yang eh, tahu puisi aku gitu. Dan ya sampai sekarang pun masih ada kayak intimidasi, bukan intimidasi, kayak sarkas gitu loh Kak. Setiap kali ketemu aku, setiap kali aku ngobrol kayak, aduh, kamu bahasanya wow banget, udah belajar aja yang bener gitu-gitu, nggak usah banyak ngomong. Nah, aku tuh kembali lagi bingung gimana cara menghadapinya gitu Kak. Dan jujur sebagai seorang pelajar, aku ngerasa kayak nggak kuat untuk belajar di lingkungan yang seperti itu. Dan mungkin Kak Nathan atau Kak eh, Gerardin punya masukan atau teman-teman yang lain punya masukan untuk aku gimana cara menyikapi hal itu, boleh eh, beri masukannya gitu supaya aku tetap bisa menjalani ini semua dengan eh, santai dan baik gitu Kak. Udah segitu gitu aja sih Kak. Maaf kalau mungkin kurang jelas dan agak belibet ya, soalnya udah malam juga. Jadi orang rumah udah pada tidur. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you loh, Nathan, buat ceritanya. Maksudnya, eh aku juga amazed gitu. Kamu anak kelas 12, kamu mengikuti kelas kita di Logos ini. Terus kamu punya keberanian yang sangat besar di sekolah gitu untuk menjadi berbeda gitu. Mungkin Nathan juga punya pengalaman yang sama mungkin ya, karena dia juga rebel juga di sekolah dulu. Tapi mungkin ada satu poin yang menarik juga sih di pembahasan kita hari ini gitu. Ya mungkin bisa jadi masukan untuk kamu gitu tentang di navigating operation gitu ya. Di sini kan Brown tuh nunjukin kalau muridnya tuh harus punya identitas, kepercayaan diri kayak gitu ya. Harus pokoknya nunjukin kalau orang kulit hitam itu pintar gitu. Tapi ada kritik kalau misalkan aku lupa ini kritik dari siapa ya. Tapi di sini tuh harus disimbangin sama taktik gitu karena eh, kesadaran diri karena ketika kita terlalu bold itu bisa jadi sebuah backlash tapi bukan berarti kita toleransi dengan kebobrokan itu gitu ya. Nah ini mungkin Nathan mau nambahin atau Kak Dimas dulu nih. Dari Kak Dimas dulu ya sebagai guru ya, yang sangat biologis Oke. mungkin. Ya, terima kasih Fatan ya yang udah sharing begitu. Kalau tanya saran ya, saran saya pindah ke sekolah saya aja. Tapi wali kelasnya saya jangan yang lain. Kalau yang lain sama juga. Iya, iya, iya. Iya ya, problem problem semacam itu tadi ya soal kompetensi guru. Tapi kompetensi di sini tuh kadang ukurannya tuh sangat administratif ya. Tiap kali, pokoknya tiap kali tahun ajaran, guru itu selalu diingatkan tentang kompetensi di dalam undang-undang guru dan dosen atau undang-undang apalah, kompetensi pedagogik, kompetensi apa sosial, kompetensi profesional, dan satu lagi saya lupa kompetensi apa. Jadi empat kompetensi yang sifatnya sangat administratif ya. Oh ya, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik,
profesional, iya satu lagi saya lupa. Sedangkan kompetensi untuk mengakomodir pertanyaan-pertanyaan anak-anak, membangun critical thinking gitu ya, itu tidak tidak menjadi diskursus gitu loh. Itu yang membuat kita-kita sebagai guru itu pemahamannya ya seputar administrasi lagi gitu. Pemah yang menjadi fokus kita itu tiap kali tahun ajaran adalah gimana gimana nih perangkat ajarnya gitu kan, RPP-nya lah, modul ajarnya lah gitu loh. Tapi untuk bagaimana kita menjawab pertanyaan anak-anak yang punya, apalagi di tengah informasi yang macam-macam ini, ya kita sendiri nggak dibiasakan untuk itu. Di dalam sekolah saya itu ya, kalau Fatan merasa seperti itu, nah saya versi gurunya nih. Saya versi gurunya. Kalau Fatan tadi merasa misalnya beberapa orang jadi satir gitu ya, sarkas terhadap Fatan. Nah, saya juga mengalami tapi versi saya menjadi guru di tengah kolega-kolega saya gitu ya, ketika bertanya dianggap menguji dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau saran saya sebagai guru ke Fatan, saya sih meyakini dari mungkin 70 atau 50 orang guru di sekolah Fatan, pasti ada satu dua orang guru yang revolusioner lah gitu ya, yang bisa bisa mendengarkan Fatan, bisa mau diajak ngobrol Fatan gitu ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan Fatan gitu kan. Saya sih meyakini itu ada ya. Dan ya ya saya sih nggak bisa bilang bahwa ya udah yang lain nggak usah dipikirin itu. Cuma dalam arti pasti ada kok guru-guru yang bisa mengakomodir kepentingan kepentingan curiosity kita ya, kuriositas kita gitu loh. Jadi eh saya meyakini itu pasti nggak semua guru kemudian dalam posisi yang inkompeten dalam dalam aspek eh melayani segala pertanyaan siswa ya. Saya meyakini ada satu dua tiga guru yang pasti bisa membersamai Fatan gitu ya untuk mencapai potensi-potensi yang terbaik gitu loh. Seperti itu sih kalau pengalaman saya, menurut saya itu sebagai guru. Thank you, Kak Dimas. Iya, mungkin ini juga saatnya Fatan untuk Kak Fatan untuk ini ya, untuk aktif di komunitas alternatif, komunitas lain di luar sekolah. Karena dulu itu yang aku lakuin juga ya. Jadi dulu ada forum-forum kayak Kaskus sama Crowd Voice namanya. Jadi mereka tuh sangat terbuka ya untuk anak-anak SMP, SMA buat menyampaikan opini, pendapat berbentuk tulisan ataupun video ataupun audio atau apapun itu. Jadi akhirnya itu yang lumayan nih. Dan banyak ke tempat-tempat eh, diskusi. Dulu yang aku inget pas SMA tuh aku ke apa galeri di Ponorogo ya sama sama Peter Carey dan Pak Wardiman. eh, Wardiman, aduh lupa dia dulu kayak Menteri Pendidikan zaman Orba gitu. Dan akhirnya itu baru menemukan ya orang-orang yang ya mereka bukan cuman mengajarkan sejarah di Ponorogo, tapi museum education, terus analisis historis dari era setelah Perang Jawa terhadap penjajahan di atau revolusi di Eropa dan bagaimana itu sebenarnya resonating gitu ya, berkelindan. Dan akhirnya dari pendidikan di luar sekolah pun justru jadi terpicu ya akan akan eh, curiosity kita, terus aku. Jadi mungkin itu salah satu yang aku bisa ceritain sih karena ya actually nggak bisa dipungkiri itu juga difasilitasi ya dari sekolah dulu. Walaupun sekolahnya boring, tapi sekolahnya mengizinkan untuk aku keluar sekolah di jam pelajaran untuk ikut di Penegoro. Gak di Penegoro waktu itu ya. Itu privilege juga sih. Ya, ada yang sisi boringnya dan bisa keluar dan diizinkan itu juga mungkin pengalaman yang privilege. Mungkin dari Kak Hanif Zaimar Rahman. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Kak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya izin sharing ya teman-teman semua, kakak-kakak sekalian, karena ini topik itu sangat menarik ya. Jadi saya memantau bagaimana ternyata di Indonesia sendiri itu banyak sekali terjadi kesenjangan, kesenjangan pendidikan, kesenjangan birokrasi, dan juga kesenjangan-kesenjangan lainnya. Bahkan kita sebagai murid ya, ketika kita ingin
berpikir secara kritis itu kita bisa saja dijegal ya tadi dari studi kasusnya Kak Farhan ya. Nah, di sini mungkin saya sebagai mahasiswa sekaligus anak didiknya Pak Dimas ya. Itu mungkin saya bisa sedikit sharing dari perspektif saya sebagai mahasiswa di mana saya melihat bahwa kurang lebih kondisi yang terjadi di kuliah dengan sekolah itu kurang lebih sama ya. Di mana terkadang kita sebagai mahasiswa itu dilimitasi oleh banyak hal, terutama oleh oknum-oknum atau pejabat-pejabat yang tidak berkepentingan. Kemarin itu sempat ada kasus RUU TNI ya, di mana teman-teman saya sebagai sesama mahasiswa itu kita berdemo ya besar-besaran untuk em, menahan atau menolak kerjasama TNI dan kampus saya dengan tujuan agar kita tidak ingin TNI itu atau pihak-pihak berkepentingan itu merecoki ya kurang lebih merecoki apa yang seharusnya menjadi demokrasi pendidikan di Indonesia. Namun sayangnya tentu saja kita sebagai mahasiswa itu secara power ya sayangnya kita itu masih sangat lemah ya. Tapi meskipun begitu kita masih tetap berjuang, kita masih tetap berjalan agar kita bisa menegakkan hak-hak kita dan juga mencapai demokrasi kita sebagai em, dalam menuntut ilmu ya, kurang lebih seperti itu. Dan sebetulnya itu menjadi suatu hal yang sangat miris ya. Apalagi saya itu kuliahnya bukan di Pulau Jawa. Dan kalau misalnya kita itu melihat demografi pendidikan, top PTN yang ada di Indonesia itu berpusat ke Pulau Jawa. Ya, sebut saja ya top top PTN ya, di Depok, di Jogja, di Surabaya, di Malang. Di mana itu dengan jelas itu menjelaskan seberapa timpangnya pendidikan di Indonesia. Dan ini sebetulnya yang harus menjadi pertimbangan ya, terutama untuk para pemangku kepentingan di atas sana gitu. Bagaimana agar pendidikan itu bisa diratakan. Ya seperti yang diceritakan juga tadi sama Kak Farhan gitu, bagaimana ketimpangan pendidikan yang ada di Maluku itu seharusnya itu menjadi masalah atau isu serius yang bisa segera diselesaikan agar anak-anak bangsa itu bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik gitu. Kalau misalnya semuanya terpusat ke dalam satu satu titik saja, sebut aja di Pulau Jawa, maka bagaimana dengan anak-anak di luar Pulau Jawa yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik, tidak bisa mengembangkan potensinya, bahkan tidak bisa eh, berkontribusi untuk wilayahnya itu sendiri. Ya, nah, di mana itu menjadi pertimbangan kita semua ya, dan juga harapan ya, tentu saja harapan bagi kita agar kedepannya pendidikan juga ketimpangan ya, minimal kesenjangan ini tuh bisa dikecilkan gitu. Ya, tadi kakak siapa yang cerita bagaimana pendidikan di Amerika itu dosennya atau gurunya itu sudah mendapatkan gaji yang sangat cukup sehingga mereka itu para guru-guru atau dosen di sana itu mereka sangat antusias ya, sangat passion untuk mengajar. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia begitu? Apakah guru-guru di Indonesia itu bisa passion itu untuk mengajar dengan keterbatasan ekonomi atau keterbatasan gaji yang mereka berikan, ya kan? Ya, mungkin kurang lebih itu saja ya sharing section dari saya. Terima kasih. Thank you, Kak Hanif. Yes. Tadi aku mau nambahin dikit ya buat Kak Fatan nih. Tenang aja, kalau semakin sering bertanya itu sebenarnya itu proses buat memproduksi pengetahuan ya. Eh, kita yang nggak bisa memaksakan gurunya apakah dia mau memproduksi pengetahuan bareng dengan muridnya sama Kak Fatan. Tapi eh, itu udah satu step yang sangat bagus ya dari Kak Fatan sendiri. Mungkin dari Kak Heri nih yang juga guru di berbagai tempat bisa kasih perspektif juga. Baik, terima kasih Kak Nathan. Jadi di sini eh kondisinya saya udah mau ini ya ulang tahun perak, jadi gurunya sebenarnya ya. Jadi saya juga sendiri menghadapi, jadi tidak hanya siswa saja sebenarnya yang menghadapi diskriminasi ataupun kondisi-kondisi yang tidak enak. Karena di lingkungan sekolah sendiri pun tentunya kalau guru itu punya sesuatu pemikiran yang inovatif, punya pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan yang lain,
yang kadang-kadang kita bisa memberikan kontribusi lebih besar, itu bukan justru diapresiasi. Ini bisa saja terjadi ya. Tidak diapresiasi, malah kita justru bisa dimusuhin ya. Bisa dimusuhin. Tapi di sinilah letaknya. Di sinilah letaknya bahwa resiliensi ya istilahnya. Kalau kalau istilah saya resiliensi ya, kita harus punya ketangguhan, ketangguhan untuk menghadapi tantangan-tantangan atau rintangan-rintangan tersebut. Dan kalau saya prinsipnya adalah kalau saya sebagai guru bisa punya resiliensi seperti ini, inilah yang akan saya tularkan atau saya ajarkan kepada siswa saya. Jadi saya ajarkan, saya tularkan kepada siswa-siswa saya sehingga mereka mempunyai resiliensi yang sama yang nantinya akan membangun komunitas-komunitas kecil seperti kita ini di sini di Logos. Jadi kalau kita mau membangun suatu komunitas yang besar, yang mempunyai kepedulian yang lebih banyak, ini tentunya kan kita harus mulai dari sesuatu yang kecil. Maka sebenarnya walaupun kita dan kita bisa banyak belajar dari tokoh-tokoh bangsa juga dari berbagai belahan dunia, orang-orang yang justru mengalami penindasan, penyingkiran, didiskriminasi, itulah justru orang-orang yang nantinya akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang nantinya akan bisa menghadapi dengan lebih baik situasi tersebut. Ya, dan di lingkungan sekolah juga banyak sekali kondisi-kondisi seperti itu. Nah, satu hal yang saya rasakan adalah ketika saya kembali ke Indonesia nih, eh, saya merasakan ketika eh, banyak sebenarnya cemoohan yang mengatakan ngapain udah mapan gitu ya di luar negeri lama gitu ya, ngapain nggak terusin aja gitu ya, balik ke Indonesia. Ya, tetapi ada suatu kerinduan menurut saya, satu kerinduan yang tidak bisa saya dapatkan di luar negeri karena populasi ataupun komunitas yang kita asuh ataupun kita jadikan bagian dari hidup kita sebagai guru itu sangat berbeda, yang sangat berbeda. Ada sesuatu yang saya merasa kalau saya di Indonesia saya bisa berkontribusi lebih untuk komunitas kecil saya, ya yang saya rasakan. Dan walaupun sekarang ya salah satu konsekuensinya adalah karena saya lamanya kan di contohnya saja, saya lama di luar negeri sebagai dosen. Ketika saya kembali ke Indonesia itu saya memulainya semuanya dari nol saat sekarang ini. Tetapi di sinilah letak resiliensinya. Kita move on aja terus karena di sini saya punya sesuatu yang bisa saya berikan. Uh, Puji Tuhan ya saat sekarang ini memang dari kampus gajinya ya lumayan. Tapi tentunya kalau dibandingkan dengan teman-teman yang sudah merintis karir lebih awal dari saya dan kalau sudah dari Indonesia itu kalah jauh banget. Tetapi saya merasa ada banyak yang bisa saya berikan atau saya jadikan inspirasi kepada mahasiswa saya, kepada siswa saya. Pengalaman-pengalaman yang saya dapat ketika saya berada di luar negeri itu bisa menjadi suatu cerita yang nantinya juga bisa menginspirasi mereka untuk mungkin lebih baik dari saya, bisa mendapatkan peluang yang lebih besar nantinya di luar ya, ataupun di tempat lain yang menjadi cita-cita atau tujuan mereka. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa menjawab dan tadi ada yang bertanya jawabannya apakah mau jadi guru. Eh, itu salah satu jawabannya. Saya sudah 25 tahun ya. Jadi 25 tahun berada di dunia pendidikan. Ini masuk tahun ke-26 dan mudah-mudahan sampai di akhir hayat saya akan komitmen di dunia pendidikan. Terima kasih. Thank you, Kak Haryanto. Ini aku juga mau bacain dari chat ada Afkar nih. Nah, nanti kita sama Afkar ada kelas indigenous ya, kelas adat dan leluhur di Indonesia. Jadi kita di Bahas Pendidikan ngomong sampai sekarang masih ngomongin Barat terus ya. Tapi kita akan 8 kelas bahas kelas adat dan leluhur di Logos. Cross promotion nih. Enggak, kan sama-sama Logos ya. Eh dari Kak Afkar, gue mau menyampaikan keresahan gue. Gue SMP SMA dari sekolah swasta agama. Sayangnya, di materi-materi ibadah kita dituntut untuk mengikuti satu mazhab. Alih-alih memperkenalkan pendekatan mazhab-mazhab lain dan melihat pluralitas agama karena ambiguitasnya. Ketika sekolah swasta agama menuntut mengikuti fikih atau tuntutan satu mazhab, lambat laun jadi keyakinan yang mendalam sebagai ortodoksi aliran agama. Teman saya dari mazhab lain pun tidak bisa menjalankan ibadah ala mazhabnya, malah dikira tidak sesuai atau tidak sah. Eh,
Pada akhirnya emansipasi keberagaman intraagama pun tidak muncul dari sekolah agama itu sendiri. Wah, ini eh, menarik ya. Sama sih. Di sekolah Kristen juga gitu kok. Kalau Betul. di luar apa School of Thought agama Kristen langsung dibilang sesat. Gimana, Den? Sebagai anak agamawan. Serem juga ya. Tapi itu bener banget sih. Maksudnya ya Indonesia itu akrab dengan agamis-agamisnya gitu ya. Even sekolah negeri pun ya kita nggak bisa memungkiri bahwa agama mayoritas yang lebih kental di situ gitu ya. Pun sama di agama apa namanya sekolah Kristen juga kayak gitu sama yang aku juga dulu SMP juga di SMP Kristen juga ya juga sama kayak gitu gitu jadinya kayaknya kalau buat di Indonesia lebih baik dipisah deh itu masalah agama dan pendidikan karena jadinya itu kelepasan gitu sama kayak yang dihadapin Afkar juga. Yes. Oh, ini menarik nih di Kak Muammar Haikal Gibran ya. Kayaknya Kak Fatan harus bikin grup belajar bersama kawan-kawan dan segala macam. Nanti bisa kita fasilitasi juga. Kita kasih Zoom Tuh, segala macam kalau mau. Aku nemu dari Kak Gap. Aku nemu itu dulu pas SMA di Quora Indonesia. Banyak sekali. Oh ya, di Quora dulu ada Kala Alanda Kariza segala macam ya. Sempet ada si Kak ini juga. Siapa namanya? Lupa lagi namanya. Nanti deh. Iya, anak Quora sekarang juga banyak yang ini ya. Jadi eh, akademisi dan aktif mengedukasi. Kak Fatah, aku selalu dijegal dan dibatasi oleh agama dan itu yang membuat saya kurang berani merespon karena aku jujur belum berani membahas agama. ya itu pengalamannya sama ya kayak Afkar tadi juga. Nah, ini Kak Fatah nanti mungkin bisa tanya juga ya Kak mungkin di grup Logos juga bisa sharing juga nanti. Nanti mungkin Kak Dimas, Kak Afkar semua bisa jawab, sharing-sharing dan kita mau belajar juga dari pengalaman pengalaman Kak Fatan. Lalu dari Kak Gap lagi. Pengalaman Pak Heri juga terjadi di dekan saya juga dulu karena di Indonesia jabatan dosen harus masuk dalam sistem dikti. Beliau dulu ngajar di Malaysia, associate professor. Balik Indonesia, balik lagi menjadi lektor. Ya, sedih ya. Banyak administratifnya. Ada record gak? Yes, Kak Fatan. Kita di YouTube udah ada 200 video nanti. Kalau mau nonton episode sebelumnya juga boleh banget. Kita 200 pun ada dari dosen-dosen dari PhD student di YouTube Logos ID ya kalau teman-teman ada yang mau. Dari tahun 2020 kita rekamannya upload semua di YouTube. Nanti kalau Kak Fatan mau Kak Fatan, Kak Taher segala macam semuanya mau sharing di Logos juga boleh banget ya. Kita belajar bareng. Dari Kak Taher boleh lagi kalau mau share lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, malam. Kak. Waalaikumsalam. Izin Kak, ini mau cerita pengalaman saja. Saya masuk di kampus kan 2018. Saya setelah 2018 saya mencetuskan salah satu komunitas yang bergerak di soal-soal pendidikan itu pada tahun 2019. Pada saat itu saya masih melakukan proses kuliah. Antara kuliah sama saya punya kegiatan ekspedisi. Pada tahun 2020 pada saat teman-teman saya sekelas udah tawar skripsi, lalu ada yang sudah ujian, sedangkan saya belum. Pada saat itu ada dosen-dosen saya menyatakan bahwa buat apa kau lakukan kegiatan-kegiatan ekspedisi yang pada ujung-ujungnya hanya kau dapatkan lelah, capek. Ya, tapi saya punya tekad yang kuat bahwa hal-hal yang baik itu pasti akan melewati.
rintangan, tantangan, dan pada akhirnya saya wisuda di tahun 2024 setelah pasca saya melakukan kegiatan ekspedisi di daratan mendekati, kalau kawan-kawan kakak boleh tahu pasti, kalau tahu Gunungnya Binaya. Kalau nanti lihat di Maps atau di peta Gunung Binaya, disitulah saya melakukan kegiatan ekspedisi di daerah-daerah pedalaman pada masyarakat lokal yang yang istilahnya masih membutuhkan lah sumbangsi dari saya dan teman-teman. Saya melakukan kegiatan itu, banyak kerintangan, banyak tantangan mulai dari dosen, ada juga dari kawan-kawan saya. Bahkan mereka bilang berhentilah untuk melakukan kegiatan. Karena pada ending dari kuliah adalah bagaimana kita mencapai ijazah, dan selesai ijazah yang kita terima, setelah itu kita pergi melamarkan diri di perusahaan-perusahaan ataukah kita pergi mencari lapangan pekerjaan. Tapi bagi saya, buat apa loh ilmu yang kita pelajari sebanyaknya di dunia kampus tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Jadi untuk kawan-kawan, maksudnya untuk teman-teman lah yang masih senasib dengan saya, yang saya mau tegaskan bahwa jangan pernah takut untuk melangkah, karena cuma orang-orang pengecut yang lari dari proses. Dari sekian, buat teman-teman, salam hormat kakak, abang, caca. Terima kasih Kakak Sekian. Tahir. Wah, mantap nih ya. Semangat ya. Yes. Wah, tuh bersambut semua di chat ya. Mantap, keren Kak Tahir. Terima kasih. Keren. Dan yes, ada lagi teman-teman yang mau share? Mungkin ini juga udah 1 jam 40 menit ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau kerja, ada yang mau sekolah, biar besok bisa istirahat dulu. Tapi tenang aja, minggu depan kita ada 4 kelas, semuanya gratis. Ada 5 kalau mau di constructing. Kelas pertama di hari Rabu ya, sama Afkar nih, Afkar ada di sini. Eh, ngomongin adat dan ekologi. Keren nih, Afkar udah presentasi kemarin di Michigan State tentang ekologi juga, cosmic balance segala macamnya. Kita belajar sama Afkar. Nanti di hari Kamis, kalau ada yang mau ikut di constructing, kita bahas Indonesia menggugat zaman Soekarno VOC. Hari Jumat kita bakal bahas bahas pendidikan. Bahas pendidikan hari Jumat ada John Calvin. Wih, ada John Calvin nih sama Kak Kristan ya. Terus hari Sabtu itu ada 2 bentrok sih. Jadi ada Henry Girox Studies nih sama Kak Dimas tentang critical pedagogy in dark times. Di saat yang sama ada Peter Carey. Ini di constructing ini udah mulai bentrok-bentrok jadwalnya ya. eh Abis itu juga ada John Amos Comenius. Dia juga dibahas pendidikan hari Minggu. Ya nanti kalian lihat di sosmednya Logos lah ya. Ada 6 kelas ternyata minggu depan. Kecuali Senin sama Selasa. Senin Selasa kita libur dulu. Nanti kita ketemu lagi di 5-6 kelas selanjutnya minggu depan. Kalau ada yang mau ikut, tapi no pressure. Dan ya itu aja. Mungkin dari Kak Ardin nih ada eh, sepatah dua patah kata terakhir yang kita bisa pelajari dari Charlotte Hawkins Brown ya, karena dia praksis banget dan mungkin banyak relevansi dengan kita di Indonesia. Wah, oke. Dari diskusi kita, ya sebenarnya pendidikan sebagai alat emansipasi itu masih masih banget relevan gitu ya. Kayak kita berkumpul saat ini, yaitu hasil dari pendidik apa ya, referensi-referensi pendidikan yang nggak kita cuma cari di sekolah gitu. Cuma memang kayak yang Kak Dimas tadi bilang gitu, kita butuh pendidikan alternatif untuk tetap sharing itu sehingga makin banyak juga yang semakin sadar dan tercerahkan kayak gitu. Aku mau nambahin satu lagi agendanya Logos. Buat teman-teman yang suka nulis, mau kritik tentang pendidikan atau sejarah Indonesia, bisa kirim ke emailnya Logos ya, logosid titik 2020 @gmail.com.
buat masuk ke majalahnya Logos namanya Lorem Ipsum. Kayak gitu. Ayo nulis teman-teman, kirim ke kita. Haha. Thanks. Mantap, kita kolaborasi ya, kolaborasi nulis, kolaborasi gambar. Kalau nggak salah bisa gambar juga Dine, kirimnya gini nih. Nanti Puisi juga bisa. bisa. Gitu. Dan terbuka untuk siapapun juga. Kenapa Lorem Ipsum sih judulnya? Nah, kenapa tuh Din? Lorem Ipsum itu judulnya adalah karena Lorem Ipsum itu biasanya kan jadi salah satu kalau misalkan kita ngedesain gitu ya buat template itu kan Lorem Ipsum gitu. Nah, jadi ya apa yang kita sampaikan ini adalah pengalaman kolektif, sejarah kolektif yang benar-benar dari orang yang merasakan, opini kita sebagai masyarakat tanpa diubah-ubah gitu, guys. Mantap. Lorem ya. Ditunggu ya artikelnya Kak Gep, Kak Afkar, Kak Dimas, semua di sini deh pokoknya. Kalau kalian lebih Tuh. mau nulis atau menggambar atau membuat puisi daripada eh, berbincang, monggo ada Kak Sieran, segala macamnya. Kak Tri siapapun semua di sini. Dan oh terakhir banget, ini minggu depan kan udah terakhir bahas pendidikan ya. Kita bakal break, mungkin break 1 minggu, terus kita lanjut ke batch ketiga. Dan kita membuka banget buat teman-teman yang mau lead diskusi sama seperti yang Gerardin lakukan di sesi kali ini. Kita ada beberapa nama ya yang mau dibahas. Ada Gabriel Compere, ada Michel de Montaigne, Thomas Eliot, Benjamin Franklin, Friedrich Froebel, Grundtvig, Hegel, Eugenio Maria de Hostos. Jadi nanti kita udah mulai masuk ke Latin Amerika ya. Terus ada Thomas Jefferson dan Immanuel Kant. Itu rencananya yang batch depan. Kalau ada yang mau nambahin juga di tengah-tengah yang baru juga boleh banget. Nanti bisa chat aku, bisa chat Ardin, bisa chat orang Lagos lah ya. Yang mau lead discussion. Kita terbuka banget ya buat teman-teman sekalian yang mau belajar buat belajar bareng Logos. Biar nggak kita-kita doang mukanya yang muncul. Nanti aku mungkin juga reach out ke teman-teman sekalian. Kita feel free banget ya, kita nggak mau mengoccupy semua kelas di bahas pendidikan. Nanti hopefully batch 3, 4, 5, 6 semuanya udah teman-teman sekalian. Kita semua fasilitasi. Cukup Logos jadi moderator nanti. Bukan cuman jadi apa lead discussion. Oke, kalau gitu thank you banget teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, minggu depan. Thank you Thank you teman-teman. Arden, thank you teman-teman semua. Thank you PSPK selalu provide kita dengan Zoom dan fasilitas segala macam. Thank you. See you semua. Bye-bye.